warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yesi Ariosa, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi sistem pencernaan di SMA Negeri 1 Pulau Pinang. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak ya. Masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan. Oleh karena itu, berharap kalian semangat dan tetap jaga kesehatan ya nak. Baik. Nah, pada hari ini adik hadir, sampai jadi hadir? Lengkap. Iya. Lengkap. Lengkap. Hari ini tanggal berapa nak? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk menambah hikmah dari pembelajaran kita hari ini, kami minta tolong doa dulu. Ketua kelas, Akmal, tolong dipimpin doanya. Mulai. Sebelum pembelajaran mulai, coba kalian periksa dulu di sekitar penduduknya. Lihat kanan kiri ada sampah atau tidak, ada bersih atau tidak. Terus bagaimana pakaiannya, sudah rapi atau belum? Yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan pakaiannya. Sudah? Tapi kalian sudah siap, banyak siap ya. Siap ya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, ya, supaya kita semangat untuk mengejar cita-cita kita menyanyikan lagu nasional dulu yang akan dipimpin oleh Lola. Lola menyanyikan, kita nyanyi lagu nasional. Kalau Lola dong ya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mana Bu? Pertama-tama Ibu mau bertanya dulu. Pada saat kita makan, organ pencernaan apa sih yang pertama kali dilalui oleh makanan? Ada yang bisa menjawab? Di tangan bisa menjawab? Ya, silakan pegang ini. Mulut. Oke. Pegang dulu. Terima kasih ya, bagus ya. Mulut, benar. Benar sekali mulut. Terus, kalau di mulut apa saja sih yang terjadi di dalam mulut ya, Pak? Ya, silakan. Ada gigi dan lidah dibantu oleh kelihatan juga. Ya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi, di dalam mulut ada organ gigi, ada lidah, terus ada juga. Oleh karena itu, kalau kalian sudah tahu bahwasanya di dalam mulut ada organ-organ yang membantu sistem pencernaan, maka dengan kalian mengetahui bahwa mulut itu ada organ, dalam mulut ada organ pencernaan yang membantu ya gigi, lidah, terusnya. Oke, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan kita? Tunjukkan. Saya tahu? Saya Bu. Ya, silakan berdiri. Bagaimana? Dengan cara? Menggosok gigi Dengan cara menggosok gigi minimal 2 kali sehari. minimal 2 kali sehari. Benar sekali, tepuk tangan dulu. Kurangi mengonsumsi makanan yang manis-manis dan berminyak. Ya, terima kasih. Benar sekali itu ya. Jadi selain menggosok gigi, kalian juga jangan terlalu sering makan yang manis-manis. Mengapa? Karena dapat merusak gigi. Manis yang dimakan ya, yang dimakan itu akan nempel di gigi. Bereaksi dengan bakteri yang ada di mulut akan menghasilkan asam. Asam ini nantinya akan merusak gigi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan kalian mengetahui ya, dengan kalian memahami organ-organ, kita berisi organ sistem pencernaan, kalian dapat setidaknya menjaga pencernaan kalian dengan baik. Jadi pada hari ini tanggal 6 bulan Oktober 2022 kita akan mempelajari sistem pencernaan.
kita pelajari hari ini adalah yang pertama organ yang terlibat, organ-organ dalam sistem pencernaan ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang organ-organ dalam sistem pencernaan, pasti di situ nanti ada unsur yang namanya struktur. Yang akan kita bahas strukturnya, struktur. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pencernaannya yang terjadi pada masing-masing tahap. Pada masing-masing tahap. Paham nggak ya? Sebelumnya kita ke sini dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, pertama ibu sampaikan dulu kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah ada dua, yaitu yang pertama, kalian lihat di layar nggak ya? Menganalisis hubungan antara struktur jaringan menyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjawab selalu tadi literatur. Jadi nanti tadi literaturnya kalian memakai buku, terus ada modul ibu bagikan pengajarnya, dan kalian juga cari perkaya dengan internet ya, cari di internet juga. Kemudian kompetensi dasar yang menyajikan hasil analisis gangguan sains manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Jadi nanti pada saat presentasi kalian akan menampilkan hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan dan kalian bahas di kelompok tadi. Ini untuk kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini ada 3 ya. Jadi kalian lihat di sana ya. Setelah proses pembelajaran melalui pengamatan gambar di PowerPoint tentang struktur dan fungsi organ pencernaan, video proses pencernaan serta diskusi, peserta didik mampu menjelaskan 4 struktur minimal ya, dan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Kemudian tujuan berikutnya, melalui pengamatan struktur dan fungsi organ pencernaan pada manusia melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menguraikan struktur dan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu setelah proses pembelajaran melalui pencernaan zat makanan berupa karbohidrat, protein, lemak di dalam saluran pencernaan manusia melalui PowerPoint, peserta didik karbohidrat, protein, dan lemak di dalam saluran pencernaan manusia dengan tepat. Ada satu lagi ya, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu berkaitan dengan apa yang akan kalian kerjakan, yaitu kalian nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ya ke struktur dan fungsi daripada sistem pencernaan kalian. Ini ada free test ya, free test kirim ke grup kelas ya, nanti silakan dikerjakan. Ini untuk mengukur pengetahuan awal kalian saja. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, 3 sampai 5 menit untuk mengerjakan. Silakan pakai HP-nya. Ya kerjakanlah. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Ini kan cuma mengukur kemampuan awal kalian baik. Dan kalian saja ya. Sejauh mana kalian sudah tahu tentang materi sistem pencernaan? Silakan kerjakan. Bukunya Bu. Oke. Nanti ya. Silakan. Nah, kemudian ini Ibu ada video. Kalian simak video ini dengan baik, lalu kalian catat hal-hal yang penting dalam video ini. Nanti akan kita diskusikan sama-sama. Videonya semangat ya. Hei kawan, namaku Gilbert si Anggun. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kabut, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di situ. Lalu tahu, mencampur, dan mengirim makanan menjelang agak pusing karena lingkungan dan belokan. Tapi tak bisa kembali sekarang. Ini khusus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Video sistem pencernaan pada manusia ya. Nah, sekarang ini mulai. Apa yang terjadi pada video tadi? Apa yang bisa kalian tangkap?
Apa tentang apa video tadi? Seperti itu. Ya, tangan dulu, tangan. Biar ya, siapa yang mau jawab? Siapa? Ayo. Ya. Elsa? Pencernaan makanan. Ya, tentang proses pencernaan makanan mulai dari mulut sampai ke besar, terakhir ke anus. Jadi dari mulut sampai ke anus. Nah, terus berbagai macam proses yang terjadi di dalam organ-organ tadi itu ada di video semua ya. Nah, untuk membahas itu di sini ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Silakan ngomong dari depan sampai. Nah, coba perhatikan dulu. Jadi di situ ada 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Jadi masing-masing pertanyaan kalian diskusikan pemecahan masalahnya ya. Berdasarkan kami cari di mana? Dari Google, terus juga dari internet dan dari buku paket. Ya. Ya, kemudian ada yang mau nanya boleh ya. Silakan. Ya. Boleh cari di lihat buku atau ada yang bagian tadi barang. Ya. Kenalan? Ada masalah kan? Tidak. Ada yang begini? Iya, kerjakan semua. Jadi setiap kelompok mengerjakan semua. Ya. Dijelaskan Pak ya. Ada antaranya. Baik ya, selesai nak ya. Nah, hasil dari diskusi kalian tadi, silakan kalian saya masukkan ke depan. Nanti silakan buka sesi tanya jawab. Ibu silakan ke moderator masing-masing kelompok. Ya, untuk yang pertama kali maju, ibu persilakan kelompok 1 ya, maju mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kirim dulu hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Tiara Agustina. Saya Pedro Putra. Saya India Karini. Saya Marian. Tentunya kami di depan sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 1 yang akan dibacakan oleh India Karini. Ibu Citi dipersilakan. Baik, bisa dilihat dari gambar nomor 1 dan soal kedua. Di situ terdapat mulut, kemudian kerongkongan yang berfungsi untuk menghembuskan makanan dari rongga mulut ke lambung. Kemudian ada lambung yang berfungsi untuk menghasilkan asam klorida dan enzim untuk mencerna protein. Kemudian usus halus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian ada usus besar. Usus besar sendiri berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam dari feses. Kemudian yang terakhir ada anus. Kesimpulan dari soal nomor 1 yang sudah dibacakan oleh teman kami ini, kami membuka sesi tanya jawab untuk kelompok yang lain mungkin ada yang kurang mengerti. Perkenalkan, nama saya Maria ini dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kapan raut gigi dapat terjadi. Jadi, terima kasih dan teman dari kelompok yang sudah memberi pertanyaan. Dari kelompok lain ingin mengenal sedikit ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Winda Safira dari kelompok 2. Mohon izin bertanya, apa yang terjadi di saat makanan berada di dalam tubuh? Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin kami di sini memerlukan diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi mohon waktunya sebentar. Untuk menjawab pertanyaan dari Patria, kapan ruang gigi akan terjadi? Jadi ruang gigi dimulai pada usia 6 bulan. Ketika
ketika gigi pertama muncul. Ini biasanya menyebabkan ketidaknyamanan dan peningkatan air liur pada anak dan berakhir pada usia 4 bulan. Apa yang terjadi saat ini berada di mulut? Jadi makanan dikunyah oleh gigi keliti dan dibasahi oleh liur dari kelenjar liur. Kemudian enzim liur akan memecah karbohidrat. Makanan kemudian melunak dan ditelan dengan bantuan lidah. Terima kasih untuk kelompok yang sudah memberi pertanyaan pada kelompok kami. Kemudian di sini kami akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami mengenai soal nomor 1 yang akan dibacakan oleh teman kita Fadila. Jadi sistem pencernaan adalah proses penerima makanan, mengubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rincinya yaitu proses pencernaan makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses pencernaan seri-seri makanan yang terjadi di dalam usus dan makanan dibentuk oleh enzim dan hormon yang prosesnya berada tiap organ dan mempunyai fungsi masing-masing. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka berakhir pula diskusi kami kelompok 1 dengan soal dan jawaban di nomor 1. Kami dari kelompok 1 dengan ini mengakhiri hasil presentasi kami. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, baik ya, bagus lagi. Ya, baik ya, terima kasih ya. Karena kalian sudah bekerja dengan baik ya. Di sini kelompok sudah bagus semua dalam diskusi, sudah bagus dalam menggunakan argumen-argumennya ya. Dan ibu pasti Pak semua yang sudah banyak. Tadi di sini ada kelompok yang diskusinya sudah bagus, sudah rapi. Kita akan langsung dulu untuk kelompok 1. Ini pelajaran pertamanya adalah tentang sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan yang akan kita bahas adalah mengenai makanan yang akan kita proses dalam tubuh, terdiri dari golongan karbohidrat, ya bisa dilihat di sana golongan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin dan air. Di mana ini berfungsi sebagai ada 3 fungsi dari yang kategori makanan tadi yang berfungsi sebagai penyedia energi, pembangun tubuh, serta pelindung dan pertahanan tubuh atau imunitas. Nah, kemudian apa yang kita lihat dan bagaimana sumbernya, dari mana saja? Dari mana sumbernya? Itu bisa dilihat dari ya beras, terus tadi pesan-pesanan, gandum, ada yang menyebut tentang ya ubi dan gula. Kita lihat sama ya. Jadi di sini pada saat makanan yang tergolong dari karbohidrat masuk ke dalam mulut, ya, di dalam mulut dicerna oleh enzim, dibantu oleh enzim yang namanya enzim sosialin untuk memecah senyawa karbohidrat ya menjadi maltosa, kemudian maltosa menjadi sukrosa, sukrosa diproses lagi oleh enzim yang selanjutnya di lambung ya, dari lambung ke halus dan kebuka, itu lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi bisa dilihat ya, perhatikan sana. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang kategori lemak. Dan kategori lemak ini ada dua macam ya. Ada lemak. Bahan lemak itu apa mas? Ini bisa dari apa? Susu. Apa lagi? Lemak minyak. Ya dari minyak ya. Dari lemak minyak. Apa lagi nggak? Daging. Bisa juga dari daging. Ada hubungannya dengan ini ya. Dengan apa namanya? Dengan protein. Apa lagi? Nah ya. Di situ nanti di dalam lambung dan usus lemak akan diuraikan ya oleh lipase ya, enzim lipase nanti dari lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya, kemudian di usus halus juga nanti diuraikan lagi menjadi lebih sederhana lagi. Oke, ada yang bertanya tentang ini? Ya. Ada pada yang lanjut ya. Nah ini sumber protein. Nah protein rasa kalian sudah paham ya. Protein ada dua macam, yaitu protein nabati dan protein hewani. Jadi lihat ada di situ sumber protein asam amino ya sebagai sumber asam amino kan ya. Kita lihat di sana ya. Nah, apa saja yang tergolong di amino asam amino esensial dan apa saja yang tergolong minum esensial. Ada yang bertanya kan? Ya.
Sistem pencernaan. Jadi hubungan sekali lagi dari video yang kita tonton bersama-sama tadi bahwasanya sistem pencernaan mulai dari mulut, ya, masuk di mulut. Ini pencernaan di mulut terjadi secara dua proses, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Kalau kimiawi berarti dari dibantu oleh enzim, kalau mekanik berarti dari dibantu oleh bisa otot juga gigi, ya. Nah, di mulut ini terjadi secara dua cara, yaitu mekanik dan kimiawi. Mekanik oleh gigi dan lidah, sedangkan yang kimiawinya dibantu oleh kelenjar ludah yang menghasilkan enzim. Siapa yang bisa jawab? Bro? Ada yang bisa jawab enzim apa yang dihasilkan di mulut? Bisa? Kelenjar protik dan kelenjar kutub yang di mulut, kelenjar kutub di mulut. Yang menghasilkan enzim? Enzim bacteriali. Bacteriali mengubah senyawa karbohidrat menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Oke, kemudian masuk mana lagi ke mulut? Masuk ke kerongkongan. Ya, kerongkongan. Di kerongkongan ini ada dua cabang. Satu cabang untuk menuju paru-paru, satu cabang untuk menuju ke lambung. Nah, pada kedua cabang tadi ini ada sphincternya, sehingga apabila kita makan tidak masuk ke dalam paru-paru karena ada sifatnya, ya, ada sphincternya. Terus setelah sampai di kerongkongan, masuk ke lambung. Di lambung apa yang terjadi? Ada dua proses terjadi di sana, ya. Proses secara mekanis juga dan secara kimiawi. Ya, untuk yang mekanis itu terjadi karena adanya gerak normal juga dari titik lambung bagian atas, ya. Kemudian pada bagian tengah itu menghasilkan enzim pencernaan berupa apa? Yang ada di lambung, misalkan menjawab coba. Yang di lambung yang jawab saja. Ada tiga. Yang jawab ya. Silakan begini. Enzim renin fungsinya mengendapkan protein itu menjadi fase. Enzim peptidase fungsinya mengubah ureogon yang masuk ke bawah bersama makanan. Baik saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Bagus. Ada yang mau menambahkan? Apa lagi? Satu lagi. Yang dihasilkan di lambung. Asam klorida atau HCl sebagai disinfektan mengubah pektinogen menjadi peptid, merangsang bekerjanya usus, hati dan pankreas. Ya, benar sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah. Hubungan sekali lagi di lambung ada getah lambung yang dihasilkan oleh lambung adalah HCl. Kemudian ada enzim renin, ada juga peptid. Renin untuk mengendapkan senyawa yang berasal dari senyawa susu. Kemudian kalau peptid untuk menguraikan protein. Kemudian HCl, di sini HCl adalah yang pertama membantu membuka tutup sphincter, ya, yang ada di perbatasan lambung bagian ujung sama usus usus halus. Kemudian membantu membentuk makanan menjadi kim atau bubur. Ya, untuk mempermudah proses selanjutnya, kemudian membunuh. Desinfektan berarti dia membunuh semua yang masuk sama makanan. Paham sampai di sini? Lalu setelah dari lambung masuk mana lagi? Ya, ke usus kecil atau usus halus. Nah, siapa yang mau menjawab usus halus itu enzim apa saja yang ada di usus halus? Ada tiga juga. Dibantu oleh hati, jantung, dan satu lagi oleh pankreas. Ada yang contoh? Jadi ada dua golongan enzim yang dihasilkan oleh usus halus, yaitu karbohidrase, kemudian ada protease dan lipase. Ya, benar sekali ya. Kita kasih api dulu ini. Setelah masuk ke usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Di usus besar ini tidak terjadi pencernaan secara kimiawi dan secara enzim, tetapi terjadi penyerapan air. Sehingga peptid yang tadinya bentuknya cair akan menjadi lebih padat. Dan di sini juga terjadi pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli, serta dibantu juga oleh vitamin K, vitamin D, dan vitamin C, vitamin kalsium, ion kalsium untuk mencegah terjadinya perdarahan. Lalu muncul di mana? Rektum. Di rektum di sini kita bisa makanan akan dikumpulkan sampai pada saatnya ketika rektum penuh akan menstimulus rangsangan yang melalui saraf-saraf yang ada di rektum untuk menyampaikan sinyal ke otak untuk mengarahkan untuk dilakukan pembuangan. Lalu yang terakhir adalah anus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mana? Ya, kalau tidak ada, ibu minta tolong ke ruang kelasnya, tolong kumpulkan KPD yang sudah dikerjakan tadi. Dengan depan.
Ya, silakan tunjukkan. Pelajaran kita hari ini, dan sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Baiklah, ini saya akan mencoba menyampaikan tentang mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai sistem pencernaan. Di mana sistem pencernaan ini terjadi beberapa komponen dan beberapa elemen. Yang pertama itu mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Di mana pencernaan secara mekanik ini dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim kimiawi yang mengubah zat mati menjadi glukosa yang lebih aman. Yang kedua yaitu kerongkongan, di mana kerongkongan sendiri berfungsi meneruskan makanan dari rongga mulut ke lambung. Di kerongkongan sendiri juga terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas pada otot kerongkongan. Yang ketiga yaitu lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi pada dinding lambung atau pepsin, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim HCl, pepsin, dan juga renin. Terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase, tripsin, dan lipase. Usus halus sendiri berfungsi menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya yaitu usus besar yang berfungsi menyerap air dan garam-garam dari feses, dan pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli serta ion K, D, dan Ca. Selanjutnya yaitu rektum, di mana di rektum ini adalah tempat penampungan sementara dari sisa makanan. Demikianlah mungkin itu yang bisa kami tentukan dari pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Tiara. Jadi bagus sekali ya kesimpulan dari Tiara tadi benar dan sudah sudah lengkap sekali. Terus tapi ada satu lagi yang terakhir apa? Saluran yang paling terakhir adalah anu. Ya benar ya, anu tidak apa-apa. Jadi kalian sudah paham kali. Kita kasih hapus dulu buat Tiara. Oke, jadi sudah ya. Sekarang coba kalian kerjakan saluran yang paling terakhir adalah anu. Ya benar ya, anu tidak apa-apa. Jadi kalian sudah paham kali. Kita kasih hapus dulu buat Tiara. Oke, jadi sudah ya. Sekarang coba kalian kerjakan potes yang sudah ibu kirim linknya ke grup kelas. Silakan kerjakan, kurang lebih waktunya 3 menit. Kerjakan diri sendiri ya. Sudah cek mati lah. Sudah ya, pas tesnya sudah selesai. Nanti hasilnya ibu bagikan di grup kelas kalian ya, bisa lihat nanti nilainya. Tapi kalau seperti ibu lihat tadi sudah ada kenaikan ya, dari tadi yang 20 jadi 60, ada yang 80 ya. Jadi sudah bagus, sudah baik sekali. Nah terus untuk hari ini apakah pembelajaran yang telah kita lakukan ada yang berubah? Bagaimana menurut kalian video yang ditayangkan tadi? Jelas. Kalau begitu untuk pelajaran besok, PR besok dan sekalian minggu depan ya, kalian rangkum sistem pencernaan pada ruminansia, dirangkum di buku catatan ya. Nanti akan dan jangan belajar nih untuk minggu depan kita akan belajar tentang pencernaan pada hewan ruminansia. Paham tugasnya? Oke, kalau begitu rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan lapas tanggalan. Alhamdulillah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke? Oke ya. Terakhir, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.